Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Setiawati. Di sini saya mengampu asistensi manajemen keuangan 2. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Selembar saham memiliki tingkat pertumbuhan yang diharapkan sebesar 4% per tahun. Saham tersebut baru saja membayarkan dividen sebesar 250 per saham. Jika tingkat suku bunga diskonto yang relevan adalah 14%, berapa nilai saham tersebut? Langsung saja kita jawab. Diketahui tingkat pertumbuhan yang diharapkan yaitu 4% per tahun dengan dividen 250 per saham dan suku bunga diskonto yang relevan 14%. Ditanyakan nilai saham tersebut berapa, kemudian dijawab dengan rumus P sama dengan DO dalam kurung 1 plus G dibagi dengan K min G. Hasilnya yaitu 250 didapat dari dividen, kemudian 1 plus 4% dibagi dengan 14% min 4%. Hasilnya yaitu sebesar 2.600. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, selembar obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta dan memberikan kupon 12%. Obligasi tersebut mempunyai maturitas 10 tahun. A. Hitunglah berapa besarnya nilai obligasi tersebut jika tingkat bunga diskonto yang relevan 14% per tahun. B. Hitunglah berapa besarnya nilai obligasi tersebut jika tingkat bunga diskonto yang relevan 10% per tahun. Dan dari jawaban A dan B, jelaskan bagaimana hubungan antara nilai obligasi dengan tingkat bunga diskonto. Oke, langsung saja kita jawab. Diketahui nilai nominal 1 juta, kupon 12% dan maturitas 10 tahun. Ditanyakan nilai obligasi jika tingkat bunga diskonto 14% per tahun, kemudian nilai obligasi jika tingkat bunga diskonto 10% per tahun, dan hubungan nilai obligasi dengan tingkat bunga diskonto. Untuk yang pertama, nilai obligasi jika tingkat bunga diskonto 14% per tahun dengan rumus seperti ini. Kemudian rumus tersebut disederhanakan menjadi VB sama dengan INT P Viva R, N plus M P Viv R, N sama dengan INT P Viva 14%, 10. 14% didapatkan dari nilai tingkat bunga diskonto, kemudian M P Viv 14%, 10. Hasilnya yaitu 120.000. 120 didapatkan dari 12% dikali 1 juta, hasilnya 120.000. Kemudian 5,216 ini didapat dari kalkulator P Viva 14%, 10. Nah, untuk mencarinya teman-teman bisa melalui kalkulator atau mungkin kalkulator di Google, ketik saja P Viva 14%, 10. Maka akan mendapatkan hasil 5,216. Kemudian M P Viv 14%, 10, yaitu hasilnya M 1 juta didapat dari nilai nominal, kemudian 0,270 didapat dari kalkulator yaitu P Viv 14%, 10. Kemudian jika dikalikan hasilnya yaitu 625.920 ditambah dengan 270.000, maka hasilnya 895.920 rupiah. Selanjutnya yaitu nilai obligasi jika tingkat bunga diskonto 10% per tahun. Dengan rumus seperti tadi, kemudian INT P Viva R, N 120 didapat dari 12% dikali 1 juta, kemudian P Viva dari 10%, 10, hasilnya yaitu 6,145. Kemudian MP Viv 10%, 10, M didapat dari nilai nominal yaitu sebesar 1 juta, kemudian P Viv 10%, 10, hasilnya yaitu 0,386. Jika dikalikan hasilnya yaitu 737.400 rupiah ditambah dengan 386.000, maka hasilnya sebesar 1.123.400 rupiah. Kemudian untuk yang C, hubungan nilai obligasi dengan tingkat
bunga diskonto, yaitu dapat dijelaskan bahwa jika tingkat suku bunga diskonto lebih tinggi dari kupon, maka nilai intrinsik obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya. Serta dapat dijelaskan pula bahwa jika tingkat suku bunga diskonto lebih rendah dari kupon, maka nilai intrinsik obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, PT Abadi memiliki total aktiva sebesar 8 juta. Jika semua model perusahaan merupakan model sendiri yang berupa saham, maka jumlah sahamnya adalah 1 juta lembar. Namun jika sebagian modelnya bersumber dari utang, maka struktur modelnya sebagai berikut. Nah, struktur modal 40% dengan beta 0,6, suku bunga 7%, kemudian struktur modal 50% dengan beta 0,8, suku bunga 9%. Adapun estimasi EBIT untuk dua kendala ekonomi dengan probabilitasnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Untuk probabilitas kondisi buruk sebesar 0,4, kemudian probabilitas kondisi baik 0,6. Penjualan kondisi buruk 6 juta, penjualan kondisi baik 10 juta, biaya tetap kondisi buruk 2.500.000, biaya tetap kondisi baik 2.500.000, biaya variabel 30%, untuk kondisi buruk 1.800.000 dan untuk kondisi baik 3 juta. Kemudian total biaya kondisi buruk 4.300.000 dan total biaya kondisi baik 5.500.000. Kemudian EBIT dari kondisi buruk yaitu 1.700.000 dan EBIT dari kondisi baik yaitu 4.500.000. Data yang lain adalah sebagai berikut: pajak 40%, KM 10%, KRF 4%. Kemudian KS dengan rumus KRF plus KM min KRF dikali beta. Ya, langsung saja untuk pertanyaan, yaitu berapa EPS atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari PT Abadi. Kemudian apakah struktur model pada tabel di atas ada yang optimal? Mengapa, dan beri alasan jawaban saudara. Langsung saja kita jawab. Diketahui total aktiva yaitu tadi sebesar 8 juta, jumlah saham 1 juta lembar, kemudian struktur modal 40% dengan beta 0,6, suku bunga 7% dan struktur modal 50% dengan beta 0,8 dan suku bunga 9%. Adapun estimasi EBIT ditunjukkan sebagai berikut, sudah saya sebutkan tadi. Dan ada pajak 40%, KM 10%, KRF 4%, KS dengan rumus KRF plus KM min KRF dikali dengan beta. Ditanyakan berapa EPS yang diharapkan dan kemudian ditanyakan struktur model yang optimal, mengapa, dan berikan alasannya. Langsung saja kita jawab. Untuk utang yaitu sama dengan untuk struktur modal yang pertama 40%. Jadi kita hitung satu-satu dari struktur modal yang 40%, kemudian nanti kita hitung untuk struktur modal yang 50%. Untuk struktur modal yang 40% yaitu rumusnya utang sama dengan 40% dikali dengan 8 juta. 8 juta ini didapat dari total aktiva, hasilnya yaitu 3.200.000. Kemudian bunga. Suku bunga dari struktur modal 40% yaitu sebesar 7% dikali dengan hasil dari penghitungan utang yaitu 3.200.000, maka hasilnya 224.000. Jumlah saham yaitu 90%. 90% ini didapat dari 40% ditambah 50% didapat dari struktur modal dikalikan dengan 1 juta yaitu jumlah saham, maka hasilnya 900.000. Oke, langsung saja kita hitung dalam tabel. Untuk kondisi ekonomi buruk probabilitasnya yaitu 0,4. Kemudian dengan EBIT 1.700.000 dan bunga 224 dari penghitungan bunga awal tadi. Kemudian EBT ini 1.476.000 didapat dari 1.700.000 dikurangi dengan bunga 224.000, hasilnya 1.476.000. Kemudian kita menghitung pajak dengan cara 1.476.000 dikali dengan 40%, hasilnya 590.400 rupiah. Kemudian EAT ini didapatkan dari EBT dikurangi pajak yaitu 1.476.000 dikurangi 590.400 rupiah, hasilnya 885.
Rp600. Kemudian EPS 0,98. Ini didapat dari Rp885.600 dibagi dengan 900.000 hasil dari jumlah saham tadi, hasilnya 0,98. Kemudian probabilitas dikali EPS yaitu 0,4 dikali dengan 0,98, hasilnya 0,39. Kemudian kita menghitung untuk yang kondisi baik dengan probabilitas 0,6 dan EBIT dari kondisi baik yaitu tadi 4.500.000 didapat dari tabel estimasi. Kemudian bunganya sebesar 224.000. EBT yaitu EBIT dikurangi bunga 4.500.000 dikurangi 224.000, hasilnya 4.276.000. Kemudian pajak 40%, ini 4.276.000 dikali dengan 40%, hasilnya 1.710.400 rupiah. Kemudian EAT yaitu EBT dikurangi dengan pajak 4.276.000 dikurangi 1.710.400, hasilnya 2.565.600.000. Kemudian EPS ini didapatkan dari EAT dibagi dengan jumlah saham yaitu 2.565.600 dibagi dengan 900.000, hasilnya 2,85. Kemudian probabilitas 0,6 dikali 2,85 EPS-nya ketemu hasil 1,71. EPS yang diharapkan yaitu total dari yang kondisi buruk dan baik yaitu 2,10. Kemudian kita menghitung KS dengan rumus KRF plus KM min KRF dikali beta. Nah, hasilnya 7,6%. Kemudian menghitung P0 yaitu EPS yang diharapkan dibagi dengan KS, hasilnya 27,63. Kemudian kita menghitung WACC. Nah, 0,4 ini didapatkan dari probabilitas kondisi buruk dikali dengan 7% yaitu suku bunga dari kondisi buruk, kemudian 1 min 40%. 40% ini didapatkan dari pajak, kemudian ditambah 0,6, ini hasil dari beta struktur modal yang 40%, kemudian dikali 7,6% itu hasil dari penghitungan KS, maka hasil dari WACC yaitu sebesar 6,24%. Nah, selanjutnya kita menghitung struktur modal yang 50%. Cara menghitungnya sama yang struktur modal 40% tadi, tinggal diganti menjadi 50%. Untuk yang pertama kita hitung dulu utang, yaitu 50% didapat dari struktur modal dikali dengan 8 juta dari total aktiva, hasilnya 4 juta. Kemudian bunga 9% ini didapat dari suku bunga dari struktur modal 50% dikali dengan utang sebesar 4 juta, yaitu hasilnya 360.000. Kemudian jumlah saham yaitu 90% didapat dari struktur modal 40% ditambah 50% dikali dengan 1 juta yaitu jumlah saham, maka hasilnya 900.000. Kemudian kita menghitung dalam tabel untuk kondisi ekonomi buruk dengan probabilitas 0,4 dengan EBIT 1.700.000 dengan bunga 360.000, EBT yaitu hasil dari 1.700.000 dikurangi 360.000, hasilnya 1.340.000. Kemudian pajak 40% ini 1.340.000 dikali dengan 40%, hasilnya 536.000. Kemudian EAT yaitu EBT dikurangi dengan pajak
1.340.000 dikurangi dengan 536.000 hasilnya 804.000. Kemudian EPS yaitu EAT dibagi dengan jumlah saham yaitu 804.000 dibagi 900.000 hasilnya 0,89. Kemudian probabilitas dikalikan dengan EPS hasilnya yaitu 0,36. Kemudian untuk kondisi ekonomi baik dengan probabilitas 0,6, EBIT 4.500.000 kemudian dengan bunga 360.000. EBT yaitu EBIT dikurangi bunga yaitu 4.500.000 dikurangi 360.000 hasilnya 4.140.000. Kemudian pajak 40% yaitu 4.140.000 dikali 40% hasilnya 1.656.000. Kemudian EAT ini 4.140.000 dikurangi dengan 1.656.000 hasilnya 2.484.000. Kemudian EPS didapatkan dari EAT dibagi dengan jumlah saham yaitu 2.484.000 dibagi 900.000 hasilnya 2,76. Kemudian probabilitas dikali EPS hasilnya 1,66. Jumlah dari EPS yang diharapkan yaitu 2,01. Kemudian kita menghitung KS dengan rumus seperti tadi, hasilnya yaitu 8,80%. Kemudian PO, EPS yang diharapkan dibagi dengan KS, hasilnya 22,84. Kemudian WACC sama seperti yang tadi dengan hasil 7,44%. Nah, kemudian kita masukkan dalam tabel untuk struktur modal 40% dengan harga saham 27,63 dan WACC 6,24%. Kemudian struktur modal 50% dengan harga saham 22,84 dan WACC 7,44%. Nah, struktur modal optimum terjadi jika harga saham atau PO tertinggi dan WACC terendah. Maka struktur modal optimum terjadi ketika struktur modal berada di 40%. Selanjutnya untuk soal nomor 4, jumlah saham PT Abadi adalah 1 juta lembar dengan aset senilai 8 juta jika tidak ada modal dari hutang. Namun jika sebagian modalnya bersumber dari utang, maka struktur modalnya sebagai berikut. Struktur modal 50% dengan suku bunga 9%. Nah, jika kondisi ekonomi baik, diprediksi penjualan dan EBIT seperti di bawah ini. Probabilitas kondisi baik 0,6, penjualan 10 juta, biaya tetap 2.500.000, biaya variabel 30% yaitu 3 juta, total biaya 5.500.000 dan EBIT 4.500.000. Ditanyakan pada saat kondisi baik jika nilai penjualannya sebesar 10 juta, berapa besarnya DOL, DFL, dan DTL. Kemudian apa arti hasil perhitungan DOL, DFL, dan DTL yang Anda lakukan? Nah, jawaban struktur modal 50% didapat dari tabel tadi yaitu sebagai utang. Kemudian 50% dikali 8 juta hasilnya 4 juta. Kemudian dengan bunga 9% dikali dengan struktur modal 4 juta maka hasilnya 360.000. Nah, jika nilai penjualan sebesar 10 juta, maka DOL yaitu 10 juta dibagi 8 juta hasilnya 1,25. Artinya, pada saat penjualan sebesar 10 juta, jika penjualan naik 1%, maka EBIT akan naik 1,25 kali atau 1,25%. Sebaliknya, jika penjualan turun 1%, maka EBIT akan turun 1,25%. Kemudian kita mencari DFL, yaitu dengan rumus EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga, yaitu 4.500.000 dibagi 4.500 min 360.000 hasilnya 1,09. Kemudian kita menghitung DTL dengan rumus DOL kali DFL, yaitu 1,25 dikali 1,09 hasilnya 1,36. Artinya jika penjualan naik 1%, maka EPS akan naik 1,36%.